event-event menarik dari kita tentunya. Nah, tema kita kali ini kita akan bahas tentang semangat belajar bagi anak sekolah. Seperti yang kita tahu, pada awal tahun 2020, dunia sudah digemparkan dengan sebuah virus, yaitu coronavirus atau biasa yang disebut dengan COVID-19. Nah, pemerintah Indonesia mengambil tindakan yaitu untuk melakukan pembatasan skala sosial, di mana kegiatan yang harusnya di luar dilakukan menjadi di rumah. Salah satunya di sektor pendidikan. Nah, di sektor pendidikan ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Ini membuat guru, siswa harus membiasakan diri dan bahkan harus bisa dan harus beradaptasi dengan kegiatan belajar mengajar secara online. Ini juga mengikuti teknologi mulai dari software aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, bahkan Microsoft Teams dan lain sebagainya juga ikut andil dalam membuat atau menunjang kegiatan belajar mengajar di kegiatan pendidikan. Nah, kalangan-kalangan yang menggunakan aplikasi ini tidak cuma hanya untuk pekerja bahkan dari TK, SD, SMP, SMA bahkan kuliah pun harus dipaksa dan membiasakan diri untuk kegiatan belajar mengajar di era pandemi ini. Nah, kali ini ada tips and trick untuk meningkatkan semangat belajar bagi anak-anak sekolah. Apa saja tips and triknya? Ikuti terus. Poin pertama yaitu gunakan metode belajar mengajar yang tepat. Sebetulnya ada banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan semangat para siswa. Pertama yaitu bisa dengan sharing knowledge, diskusi, atau bahkan dengan menggunakan study case. Itu bisa membuat si siswa ini tidak bosan dan tidak belajar secara monoton, atau bahkan bisa dengan menggunakan kelompok belajar. Poin kedua adalah motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini datangnya adalah dari keluarga, bisa dari kakak maupun dari orang tua. Nah, di sini keluarga sifatnya yaitu mendampingi si siswa untuk belajar mengajarnya seperti apa, lebih kepada memantau. Poin ketiga yaitu suasana yang nyaman dan kondusif. Nah, kalau yang poin ini adalah yang tahu adalah siswanya sendiri. Bagaimana kondisi yang nyaman itu seperti apa, yang kondusif itu seperti apa. Jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar teman-teman sekalian. Atau misal lagi di rumah nih belajar online-nya, terus berisik, itu kan bisa mengganggu konsentrasi dari teman-teman sekalian. Jadi pilihlah tempat yang memang menurut teman-teman itu nyaman dan kondusif supaya meningkatkan konsentrasi dari teman-teman. Poin keempat yaitu pilihlah internet yang mendukung di lingkungan Anda. Nah, kan agak bete juga kalau misalkan internetnya mandet-mandet nih, atau misal kita lagi belajar online terus tiba-tiba keputus. Nah, kenali provider yang memang menurut teman-teman ini cocok untuk di lingkungan teman-teman sekalian. Poin kelima yaitu gunakan metode belajar yang bervariasi. Sebetulnya ini hampir sama seperti poin pertama, yaitu teman-teman bisa belajar berkelompok, berdiskusi dengan teman-teman yang lain sehingga nggak monoton cara belajarnya seperti yang biasa. Poin yang keenam yaitu membuat jadwal keseharian secara teratur. Nah, buat teman-teman sekalian yang kalau misalkan bosan habis belajar online terus tidur lagi, teman-teman bisa buat jadwal keseharian secara teratur. Yaitu contoh misal jam sekian nih waktunya belajar, jam sekian waktunya ngerjain PR, atau jam sekian waktunya teman-teman untuk hiburan biar nggak bosan gitu. Jadi nggak cuma belajar online tidur, jadi biar ada variasinya gitu, kayak misal itu tadi ada hiburannya lah gitu, jam sekian ngapain seperti itu. Lalu poin ketujuh yaitu teman-teman boleh browsing pelajaran baru. Jadi teman-teman juga di masa pandemi ini jangan monoton, jangan cuma nungguin modul atau pelajaran dari guru ataupun dosen. Teman-teman bisa kreatif cari materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang baru yang mungkin nanti bakal keluar nih di ujian atau bakal akan dibahas di sekolah nantinya. Jadi karena internet sudah mendukung, jadi nggak salah dong buat teman-teman browsing pelajaran baru. Kan yaitu teman-teman jangan ragu untuk bertanya kepada guru maupun kepada keluarga.
Nah, di era pandemi ini, apalagi belajar online ini, teman-teman harus benar-benar kreatif, harus benar-benar aktif, jangan sampai pasif. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, teman-teman buru-buru tanya apa yang teman-teman nggak tahu, apa yang teman-teman mungkin ketinggalan nih materinya. Boleh tanya ke guru atau bahkan ke teman-teman yang mungkin lebih paham daripada teman-teman. Nah, poin ke-9 yaitu makan tepat waktu dan teratur. Apalagi di era pandemi ini, imun tubuh tuh yang utama. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan mulai dari sarapan, makan siang, sampai makan malam ya, supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi, lebih fokus lagi belajarnya. Lalu poin ke-10 yaitu melakukan evaluasi pembelajaran sebagai ukuran kemampuan diri. Misal nih ya, contoh, di salah satu mata pelajaran ada 4 modul. Nah, teman-teman bisa evaluasi diri teman-teman per modulnya itu seperti apa. Kalau misalkan modul pertama teman-teman kurang oke, teman-teman bisa tingkatkan itu di modul kedua. Seperti itu sampai modul ketiga dan keempat. Jadi teman-teman punya ukuran nih, yang kurang di modul ini tuh apa sih untuk kemajuan di modul berikutnya gitu. Lalu poin ke-11 yaitu merubah aktivitas keseharian agar tidak monoton. Nah, ini tadi yang kita bahas ya, teman-teman buat jadwal secara teratur supaya nggak bosan. Dan jangan lupa untuk ada hiburan juga buat teman-teman supaya belajarnya juga nggak bosan atau monoton. Lalu poin terakhir nih, poin yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya, yaitu adanya evaluasi dan motivasi pihak pengajar. Nah, ini sebetulnya yang penting sih. Jadi pihak pengajar juga harus care terhadap muridnya ya, supaya tahu nih apa aja nih yang kurang dari si murid itu apa sih, biar bisa dievaluasi dan memotivasi si murid itu untuk lebih baik ke depan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai video meningkatkan semangat belajar bagi anak sekolah. Semoga pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman di luar sana, ayo semangat, jaga kesehatan, terus ayo kita lawan COVID-19 ini dengan semangat belajar. Dan juga jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, di share, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Insindo Bandung. Atas perhatiannya, terima kasih.